Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisatun Nabila, NPM 24233023. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar, yaitu wali kelas berapa, Bu? Kelas 2. Wali kelas 2. Perkenalkan, nama saya Muminzal Fitriani, ya sering dipanggil Fitri, Bu Fitri. Saya mengajar di SD Negeri 1 Manggilinggo, mengajar kelas 2. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk mengikuti wawancara ini mengenai kurikulum pendidikan di Indonesia. Hari ini saya ingin menggali lebih dalam mengenai implementasi kurikulum merdeka, tantangan dalam penerapan kurikulum, serta perbandingan kurikulum masa lalu dan sekarang. Kami berharap dapat memperoleh wawasan berharga dari pengalaman dan keahlian Ibu. Di sini Ibu, saya memiliki beberapa pertanyaan. Boleh langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu sudah memahami tantangan kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya. Kalau untuk di SD 45 ini kan kurikulum merdeka baru 2 tahun berjalan. Jadi baru merintis seperti itu kan. Ada beberapa kelas yang udah kurikulum merdeka, ada yang belum. Jadi kalau misalnya untuk memahami, benar-benar memahami itu kami masih berjalan gitu, masih dalam proses berjalan. Tapi dari informasi yang kami terima udah bisa dipahami lah kayak gitu, kurikulum merdeka itu seperti apa. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang, Bu? Kalau dulu kan kurikulum 2013 ya, sekarang pindah lagi ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini lebih ke karakter. Sebenarnya intinya sama aja sih, setiap kurikulum berubah itu sebenarnya sama aja, cuman diperbaharui seperti itu. Nah, kemudian untuk kurikulum yang akan datang itu kabarnya ada gap learning, full learning, itu intinya sebenarnya sama saja. Cuman beda penafsiran. Gitu. Mengucapkan. Pertanyaan ketiga itu, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Kalau kurikulum 2013 itu kan dari segi rapor itu berbeda, ada keterampilan, ada pengetahuan. Nah, kemudian kalau di kurikulum merdeka, dia dari segi rapor juga berbeda. Ada project, ada pengetahuan. Sebenarnya kalau misalnya ditelaah itu sama saja. Ada praktek, ada pengetahuan, gitu, ada project. Selanjutnya, apa sih pandangan Ibu atau tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri atau ganti kurikulum nih? Ganti menteri, ganti kurikulum. Kabarnya kalau setiap menteri berganti, kurikulum bakalan berganti. Itu sih pandangannya, kabarnya seperti itu. Tapi sebagai guru ya kita ngikutin aja. Mau gimana lagi? Selanjutnya, apakah sekolah Ibu ini telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Enggak. Belum. Yang pertama, kenapa saya katakan tidak ideal? Itu kan kalau untuk kurikulum merdeka usahain fasilitas lengkap nih, gitu kan, Infokus, gitu kan. Nah, sedangkan di sekolah ini Infokus cuma satu, gitu. Jadi tidak, susah. Setiap kelas harus berganti dan sebagainya. Itu berkendalanya seperti itu. Walaupun sebenarnya buku cukup, cuman kalau untuk fasilitas kurang. Selanjutnya, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Yang sering kita lakukan adalah menggunakan dan memanfaatkan sampah, karena di sini sampah luar biasa kan. Nah, jadi cuman itu yang bisa kita lakukan. Baiklah, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Kalau iya, sudah berapa kali? Tingkat apa dan insight apa yang Ibu dapatkan? Kalau untuk pelatihan tentang kurikulum merdeka, itu kan setiap guru mempunyai aplikasi Merdeka Mengajar. Di situ kan setiap guru berhak untuk mengikuti pelatihan atau seminar-seminar. Ada beberapa kali sih, tapi saya tidak bisa menyebutkan beberapa kali. Tetapi saya pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Selanjutnya, project apa sih yang pernah Ibu lakukan? Kalau di kelas kita pernah tentang kearifan lokal.
Jadi kami di situ membuat batik corak-corak batik menggunakan one tag seperti hutan. Kemudian kita pernah market day. Kemudian juga kita pernah menggunakan produk sampah dibuat jadi karya menarik sih. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Hampir seluruh. P5 itu kan ada 6 tuh. Berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, seperti itu kan, kerjasama, itu semuanya kita implementasikan dalam pendidikan anak-anak. Selanjutnya itu, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka saat ini? Harapannya adalah pendidikan lebih bermutu, kemudian anak-anak juga lebih berkarakter, gitu saja sih. Selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa sih contohnya tuh? Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, sesuai kebutuhan siswa, karena kan kurikulum Merdeka ini kan menerapkan P5 ya. P5 itu adalah project profil pelajar Pancasila yang lebih ke karakter, sedangkan saat ini kan karakter anak-anak, akhlak anak-anak itu kurang. Nah, jadi contohnya adalah di P5 itu ada gotong royong. Nah, gitu. Jadi anak-anak belajar harus kerjasama, bagaimana gotong royong bersama teman-temannya, seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Kurma ini? Baik, sangat baik. Kemudian saling berinteraksi, adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Pengembangan program, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, scientific HOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Oke, sebenarnya untuk memasukkan host gitu ya, kemudian unsur literasi saintifik, kemudian keterampilan abad 21 itu balik lagi ke KKM ya, KKTP ya. Jadi kita lihat dulu karakter siswanya seperti apa sih gitu kan. Kemudian lihat fasilitas sekolah itu seperti apa sih gitu. Jadi dari semuanya kita rangkum, baru kita bisa memasukkan host. Pertanyaan-pertanyaan host, kemudian pembelajaran yang sesuai gitu, disesuaikan dengan keadaan siswa yang pastinya. Mungkin itu saja Bu wawancara tuh. Terima kasih atas tanggapannya. Meskipun saya memiliki beberapa pertanyaan, Ibu sudah menjawab dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbagi pandangan mendalam mengenai kurikulum Indonesia. Pembahasan kita hari ini telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan dan tantangan kurikulum Indonesia. Kami sangat menghargai kontribusi Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, baiklah. Mungkin itu saja video wawancara pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.